Halo semuanya, selamat datang di vlog akademik saya. Saya Kristianto Sakaria Sumar dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dalam mata kuliah Data Warehouse, yaitu pengenalan data mining. Pernah nggak kalian bertanya-tanya bagaimana Netflix bisa merekomendasikan film yang kalian suka banget? Atau bagaimana Spotify tahu lagu apa yang cocok untuk mood kalian? Bahkan bagaimana e-commerce seperti Tokopedia bisa memprediksi produk yang ingin kalian beli? Nah, jawabannya ada di data mining. Jadi, siap-siap ya untuk menjelajahi dunia menakjubkan dari penambangan data yang tersembunyi. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu data mining. Menurut Pramudiono, data mining adalah analisis otomatis dari data yang berjumlah besar atau kompleks dengan tujuan untuk menemukan pola atau kecenderungan yang penting yang biasanya tidak disadari keberadaannya. Jadi, bayangkan data mining itu seperti detektif yang mencari petunjuk tersembunyi di dalam tumpukan data yang sangat besar. Petunjuk ini bisa berupa pola, tren, atau hubungan yang tidak terlihat secara kasat mata. Yang menarik, data mining bisa menjawab pertanyaan bisnis yang sangat penting, seperti siapakah pelanggan yang akan paling banyak mendatangkan keuntungan, dan seperti apa perkiraan pendapatan perusahaan tahun depan. Data mining sebenarnya sangat erat kaitannya dengan data warehouse yang sudah kita pelajari sebelumnya. Data warehouse menyediakan data yang sudah terstruktur dan bersih untuk kemudian di-mining atau digali informasinya. Tapi sebelum kita masuk ke Netflix dan Spotify yang kompleks, mari kita lihat contoh sederhana tapi sangat menarik dari modul kita. Ada sebuah Midwest grocery chain yang menggunakan data mining untuk menganalisis pola pembelian. Mereka menemukan sesuatu yang sangat unexpected ketika pria membeli popok di hari Kamis dan Sabtu. Mereka juga membeli minuman. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pembeli ini memang berbelanja di hari Kamis dan Sabtu. Tapi di hari Kamis, jumlah item yang dibeli lebih sedikit. Kesimpulan yang diambil, pembeli membeli minuman untuk dihabiskan saat weekend. Tindak lanjutnya, supermarket itu menjual minuman dengan harga full di hari Kamis dan Sabtu, dan mendekatkan posisi popok dan minuman. Hasilnya, peningkatan revenue yang signifikan. Nah, ini prinsip yang sama yang digunakan Netflix untuk rekomendasi menganalisis pola viewing behavior kalian untuk prediksi film yang kalian suka. Cuma bedanya, Netflix menggunakan algoritma yang lebih sophisticated atau yang lebih rumit. Sekarang, data apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk data mining? Ada 3 jenis data utama. Pertama, basis data relasional. Ini adalah koleksi dari tabel yang berisi atribut dan menyimpan sejumlah besar record. Data ini bisa diakses dengan SQL atau user interface. Kemudian yang kedua ada data warehouse. Ini tempat penyimpanan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dalam skema yang dipersatukan. Data warehouse menyimpan data dari perspektif sejarah, biasanya 5-10 tahun yang lalu, dan data tersebut diringkas untuk analisis. Kemudian yang ketiga adalah basis data transaksional. Ini terdiri dari file di mana setiap record mempresentasikan transaksi. Misalnya transaksi pembelian di toko dengan trans ID unik dan daftar item yang dibeli. Masing-masing jenis data ini punya karakteristik dan kegunaan yang berbeda dalam proses data mining. Mari kita bahas proses data mining yang terdiri dari 5 tahapan utama. Tahapan pertama yaitu data selection. Kita pilih data dari sekumpulan data operasional. Data hasil seleksi disimpan dalam berkas terpisah dari basis data operasional. Tahapan kedua, pre-processing or cleaning. Ini tahap pembersihan data. Kita buang duplikasi data, periksa data yang inkonsisten, dan perbaiki kesalahan seperti kesalahan cetak. Tahapan yang ketiga, transformation, atau yang disebut juga coding. Data yang sudah dipilih ditransformasi agar sesuai untuk proses data mining. Ini proses yang sangat kreatif dan tergantung pada pola informasi yang dicari. Pada tahap yang keempat adalah data mining. Ini inti prosesnya. Kita mencari pola atau informasi menarik menggunakan teknik atau metode tertentu. Pada tahap kelima, interpretation or evaluation, pola yang dihasilkan ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti dan diperiksa apakah bertentangan dengan fakta atau hipotesis yang ada. Ada berbagai teknik data mining yang bisa kita gunakan. Pertama,
klasifikasi dan clustering, pengelompokan berdasarkan karakteristik tertentu, contoh mengidentifikasi pelanggan yang hilang karena pesaing. Kemudian, asosiasi, mencari hubungan peristiwa yang terjadi pada satu waktu. Contoh, produk apa yang terjual bersama produk lain, seperti kasus popok dan minuman tadi. Kemudian, sekuensi, sama dengan asosiasi tapi hubungan terjadi pada lebih dari satu periode. Contoh, pola kunjungan berulang pada supermarket. Kemudian, regresi, digunakan untuk memetakan data untuk suatu nilai regresi. Kemudian, forecasting, atau memprediksi masa depan berdasarkan pola-pola dataset tertentu. Setiap teknik ini punya kekuatan tersendiri dalam mengungkapkan insight yang berbeda dari data. Nah, sekarang kita connect ke dunia digital yang kalian kenal. Data mining memberikan berbagai solusi praktis, yaitu menebak target pasar. Ini yang dilakukan Netflix. Mereka analisis viewing history jutaan user untuk tentukan target audiens film baru. Kemudian melihat pola beli dari waktu ke waktu, seperti contoh supermarket tadi. Tapi di e-commerce, jadi analisis kapan user cenderung shopping online, Black Friday, Payday, atau weekend. Kemudian cross-market analysis, Spotify menggunakan ini untuk crossover genre musik. Mereka tahu kalau kalian suka indie rock, kemungkinan besar kalian juga suka alternatif pop. Kemudian profil pelanggan. Instagram dan TikTok menggunakan ini untuk target AdSense. Mereka tahu interest kalian dari connect yang kalian like dan share. Kemudian, informasi summary. YouTube Analytics memberikan konten kreator insight tentang audience demographic, jam tayang, dan engagement patterns. Kemudian, faktor yang mendorong berkembangnya data mining, pertumbuhan cepat, data digital, cloud storage, internet akses yang makin mudah, kemudian kompetisi platform digital, dan AI, teknologi yang makin canggih. Jadi pada dasarnya, setiap kali kalian berinteraksi dengan platform digital, kalian sedang feeding data untuk data mining algoritma. Nah, itu dia pembahasan kita tentang pengenalan data mining berdasarkan modul sesi 11 mata kuliah Data Warehouse. Kita sudah melihat bagaimana data mining bisa mengubah data yang sleeping menjadi insight yang sangat berharga. Mulai dari kasus sederhana supermarket sampai algoritma kompleks seperti Netflix dan Spotify. Ingat, setiap kali kita nonton Netflix dan mencari lagu baru di Spotify, di balik layar ada proses data mining yang bekerja untuk memberikan pengalaman yang personalized untuk kalian. Data mining bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang kreativitas dalam menemukan pola dan menginterpretasikan hasil untuk pengembalian keputusan yang lebih baik. Terima kasih, saya Kristen Tomar, sampai jumpa di video selanjutnya.